Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Senin 15 Mei 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, saluhu nado tarpatu paau, marhidi-hidi ibana, namar gugehunau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang apapun statusnya tidak terlepas dari pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil atau ringan sampai pergumulan yang besar atau berat. Entah pergumulan tentang keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, relasi dengan sesama, dan lain sebagainya. Ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi, tetapi tidak sedikit juga membuat kita berada pada situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi sedang di dalam penjara. Bukan karena pelaku kriminal, tetapi karena kekuasaan tidak menginginkan berkembangnya kekristenan. Paulus tentu mengalami pergumulan yang sangat berat karena harus menghadapi segala bentuk ketidakadilan dan kesewenangan dari kekuasaan. Sebagai hamba Tuhan pun memiliki pergumulan dan masalahnya masing-masing. Seorang bijak pernah mengatakan, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang. Seseorang yang menjalani hidup, seandainya engkau ambil tenaganya, dia akan selalu berjalan walaupun sudah melambat. Kemudian yang kedua, seandainya engkau mengambil lagi modal hidupnya, ingatlah, dia akan tetap berjalan walaupun tertatih dan merangkak. Namun jika pengharapannya diambil, dia akan berhenti sama sekali. Hidup yang mengalami pergumulan tetaplah dalam pengharapan. Karena mereka yang memiliki pengharapan akan memiliki jalan keluar. Paulus juga demikian, walau apa yang sedang terjadi pada dirinya, bahkan membelenggu tubuhnya untuk menjalankan tugas panggilannya, namun dia memiliki pengharapan seperti nas ini, akan mampu menanggung segalanya, karena Tuhan berada di pihaknya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan kita. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah, Tuhan selalu menyertai dan kasih-Nya menaungi kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita mulai meninggalkan kita, namun satu hal yang perlu dan tetap kita ingat, bahwa Tuhan peduli kepada kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, bahkan dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat. Selanjutnya, ketika pergumulan itu tak kunjung usai, arahkanlah seluruh hidup kita untuk melihat segala kebaikan Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Kita perlu membuka mata rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Kalau kita mau jujur, sebetulnya apa yang kita fokuskan ketika sedang menghadapi pergumulan? Bukankah kita cenderung memfokuskan kesulitan yang kita hadapi ketimbang memfokuskan akan kasih dan kebaikan Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam diri Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib karena kasih kepada kita? Untuk itu saudaraku yang terkasih, jika kita
menghadapi beban kehidupan, janganlah kiranya kita hanya fokus pada masalahnya. Akan tetapi, arahkanlah pandanganmu bahwa ada Tuhan yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk menolongmu. Sebagaimana Paulus, dia tidak mengandalkan diri dan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan hanya kuasa Tuhan. Di dalam dia segala perkara dapat diatasi, karena Tuhan Yesus peduli dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami sadar akan kelemahan diri kami yang terkadang tidak mampu menghadapi masalah hidup. Tetapi Engkau ada bersama dengan kami hingga kami mampu untuk menghadapinya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.